اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونشكرك ولا نكفر ونهجر ونترك ونخلع من يفجر. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونخفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك فقنا عذابك يوم تبعث عبادك. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين بربه. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا جنة تحت لوائه واشفعنا بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mampukan kita, Allah mampukan kedua kaki kita melangkahkan langkah-langkah kita ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat ketaatan ini, nikmat ketakwaan inilah yang mestinya kita senantiasa syukuri dalam kehidupan kita. Karena tidak ada lagi nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita kecuali nikmat ketaatan. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menganjurkan kepada kita untuk pentingnya takwa dalam jalan ketaatan, tetapi Allah juga Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita dalam ayat yang khatib tadi bacakan tentang pentingnya takwa dalam menjauhi segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dalam kehidupan kita. Maka ini adalah bentuk ketakwaan yang sesungguhnya yang dimaksud dalam ayat ini. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah yang singkat ini khatib ingin berwasiat kepada diri khatib dan kepada semua jamaah untuk senantiasa kita bermuhasabah. Alhamdulillah saat ini kita sudah dimampukan Allah Subhanahu wa taala diberikan umur yang panjang untuk sampai di bulan Rajab. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, yang dimana doa yang kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika masuk di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa ini bukan hanya sebatas doa yang kita ucapkan, tetapi ada rasa syukur di baliknya karena kita sebentar lagi akan dipertemukan di bulan suci Ramadan, bulan penuh ampunan. Maka sebelum kita masuk di bulan suci ini, mari kita bersama-sama bermuhasabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini ada dua bentuk perintah takwa, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan kalimat ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ada perintah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan bekal-bekal akhirat kita. Sejauh mana akhirat kita sudah kita persiapkan untuk kembali menemui Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah takwa yang kedua adalah perintah untuk muhasabah. Ini yang banyak lalai dari kita semuanya. Kita terkadang lalai bermuhasabah. Kita lupa dosa-dosa kita. Kita selalu fokus kepada amalan kita, salat kita, ngaji kita, puasa kita, tetapi kita lupa terhadap dosa-dosa kita. Makanya para nabi kita, para salafus saleh, umat-umat sebelumnya mengajarkan kita bagaimana cara muhasabah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dua redaksi hadis yang berbeda, dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dalam kitabnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah fil yaumi atamarrah." Sesungguhnya saya, nabimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar setiap hari 100 kali. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ayyuhan nasu tubu ila Allah." Wahai umatku, wahai manusia, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni astaghfirullah. Sesungguhnya saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 70 marrah, 70 kali. Bayangkan
Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin surga, yang maksum, yang terhindar dari dosa, senantiasa beristighfar 100 kali bahkan lebih dari itu. Tujuannya apa? Agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai beliau. Maka kita sebagai hambanya, umatnya, justru semangatnya lebih besar. Kita bukan nabi. Kita adalah manusia yang biasa, manusia yang senantiasa berbuat dosa dan kekhilafan. Maka tentu kita harus banyak beristighfar setiap harinya, melebihi apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para salafus saleh, umat-umat terdahulu, itu kebiasaannya setelah menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid, tidak meninggalkan masjid. Mereka duduk sejenak membaca zikir pagi, kemudian mereka bermuhasabah. Apa yang mereka lakukan? Mereka menghitung amalan-amalan kebaikan yang pernah mereka lakukan di hari sebelumnya. Ketika mereka in wajada khairan, ketika mendapatkan kebaikan, mereka bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya Allah, saya sudah melakukan kebaikan ini di amalan-amalanku yang sebelumnya. Dan dia berdoa, ya Allah, istiqomahkanlah saya dalam kebaikan ini. Kemudian dia mengecek setelah kebaikannya, dia ngecek apa keburukan yang pernah dia lakukan, kezaliman kepada dirinya, perbuatan buruk kepada yang lainnya. Dia catat, dan ketika mendapatkan hal-hal yang tidak Allah senangi, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Beginilah setiap hari umat-umat terdahulu, orang soleh terdahulu melakukan muhasabah. Maka muhasabah penting kita lakukan agar kita semakin dekat kepada Allah, agar lisan kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak istighfar. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita beristighfar, umat-umat soleh sebelumnya beristighfar. Pertanyaannya, apa sih keutamaan istighfar ini? Apa yang akan kita dapatkan kalau kita banyak beristighfar dan bermuhasabah? Tentu banyak sekali yang akan kita dapatkan keutamaan. Tetapi khatib mencoba memberikan keutamaan yang banyak yang akan bisa kita dapatkan dari istighfar ini. Yang pertama, ketika kita beristighfar, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hambanya. Jadi kalau ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah istighfar. Orang yang memperbanyak istighfar, dia akan jauh dari perbuatan dosa. Kenapa? Karena lisannya senantiasa basah dengan zikir dan beristighfar kepada Allah. Ketika dia ingin berbuat dosa, Allah menjaganya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surah Al-Baqarah ayat 222 berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada hamba-Nya yang senantiasa bertaubat. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Al-insan makanul khata' wan nisyan. Kita ini memang suka salah, suka lupa. Makanya Allah Subhanahu wa taala senang ketika hamba-Nya salah dan lupa, datang kepadanya beristighfar, bertaubat. Maka Allah akan mencintai kita. Keutamaan yang kedua, itu yang pertama akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua, dan ini yang tidak kalah hebatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Tahrim ayat ke-8. Ketika kita bertaubat, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita dan Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Taubatan nasuha kata para ulama adalah ketika kita bertaubat menyesali dosa kita. Kita menangis akan dosa-dosa yang kita lakukan. Dan yang kedua kata para ulama, kita menyesali dosa yang pernah kita lakukan. Dan yang ketiga, kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan dosa tersebut. Makanya ketika kita banyak dosa, banyak maksiat, diri kita sudah tidak mampu lagi melihat dosa kita sendiri, maka datanglah kepada Allah, salat taubat. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita dan akan membuka pintu surganya kepada kita. Allahu Akbar. Dan yang ketiga, keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang mulia, penjaga arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala di langit sana akan senantiasa beristighfar kepada hamba-hamba yang senantiasa bertaubat. Kita akan senantiasa dimintakan doa, dimintakan ampunan oleh para malaikat di langit atas, para penjaga arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di surah Ghafir, "Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu
yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladheena amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladheena tabu. Ya Allah, malaikat meminta doa, meminta ampunan kepada hamba-hamba yang senantiasa beriman kepada Allah. Dengan istighfarnya, malaikat mendoakan kita. Malaikat berkata, ya Tuhan kami, ya Tuhan kami yang memberikan rahmat, yang rahmatnya dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang senantiasa bertaubat. Malaikat mendoakan orang-orang yang bertaubat. Sungguh luar biasa. Istighfar mendatangkan cintanya Allah. Istighfar mendatangkan surganya Allah. Istighfar mendatangkan doanya dari para malaikat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi keutamaan tentang istighfar ini. Tetapi 3 keutamaan yang khatib sebutkan tadi, ini adalah keutamaan yang luar biasa. Jika kita amalkan, niscaya kehidupan kita akan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaan tadi tidak akan terlepas dari hidup kita. Maka mari kita berlomba-lomba, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ayo kita bergegas, urusan akhirat jangan terlambat, bergegas dengan cepat. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Kita diminta untuk wasari'u, berlari. Kita diminta untuk berlomba-lomba dalam urusan akhirat, khususnya dalam meminta pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala at-tawwabin, yang senantiasa beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi taqsal ghayat 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di khutbah yang kedua ini khatib ingin berpesan kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, ini hadis qudsi yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya engkau itu senantiasa melakukan kesalahan, kekhilafan, dosa siang dan malam. Allah sudah mengingatkan kita dalam hadis ini. Kita ini sumbernya dosa dan kesalahan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana aghfir adz-dzunuba jami'an. Sesungguhnya saya ini tempatnya mengadu segala dosa kesalahan yang engkau lakukan. Fastaghfiruni aghfir lakum. Ini janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka bergegaslah bertaubat kepadaku, dosa apa saja akan diterima Allah Subhanahu wa taala, karena janji Allah, fastaghfiruni aghfir lakum. Engkau bertobat, akan aku terima taubat. Ini hadis yang mulia. Hadis mengingatkan kepada kita semua tentang kisah sahabat yang mulia Umar bin Khattab ketika dia bertobat dan berhijrah. Allah bukakan pintu taubat, dia masuk Islam dan menjadi panglima muslimin. Begitupun juga para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ada yang kita kenal yang bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini adalah salah seorang perampok dan pembunuh yang paling ditakuti di zamannya. Tetapi ketika hidayah datang, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bukakan pintu taubat. Apa yang terjadi? Fudail bin Iyad di akhir hayatnya menjadi ulama terkenal, periwayat hadis, ahli fikih. Ini adalah bentuk cintanya Allah kepada hambanya. Jadi siapapun kita, apapun dosa yang pernah kita lakukan, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena janji Allah, Allah akan membuka pintu taubatnya kepada siapapun hambanya yang meminta taubat kepadanya. Maka terakhir kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ad-du'a silahul mukmin. Doa itu adalah senjata orang beriman. Ketika Rasulullah SAW tidak mampu lagi melawan musuh-musuh Allah, Rasulullah berdoa kepada Allah meminta pertolongan. Apalagi kita manusia biasa, umat Nabi Muhammad SAW,
maka senantiasalah kita berdoa dalam kondisi apapun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة إندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.